بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi jalan-jalan tadi. Jalan-jalan jadi. Hah? Jalan-jalan jadi. Oh iya, Kemana? naik kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih melanjutkan penjelasan Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim di keterangan yang berkaitan dengan ayat wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di sini disebutkan pada keterangan ayat wa tawasaw bis sabr, saling memberikan wasiat dengan kesabaran, ay ala adail faraid, maknanya saling memberikan wasiat di dalam menunaikan al-faraid, wa iqamati amrillahi wa hududihi, dan juga dalam perkara menegakkan, menunaikan perintah Allah dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulu fihi al-haqqul wajib wal mustahab. Masuk pada perkara ini adalah al-haq, al-wajib wal mustahab. Itu perkara yang hak, yang wajib, dan juga perkara yang mustahab. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim, beliau menyebutkan masuk pada pembahasan ini ada ul-faraid, menunaikan perkara yang wajib, kata beliau. Maksudnya apa? Butuh kesabaran di dalam menunaikan perkara yang wajib, butuh kesabaran di dalam menegakkan perintah Allah Azza wa Jalla, juga butuh kesabaran di dalam mengerjakan perkara-perkara yang sifatnya mustahab. Wa fihi as-sabru 'alal adza fihi, dan juga pada keterangan ini terdapat faedah anjuran untuk sabar terhadap al-adza, terhadap gangguan di dalam perkara tersebut, baik dalam menunaikan kewajiban atau menunaikan perkara yang mustahab, butuh kesabaran. Fa inna man qama bid da'wa ila Allah fala budda ay yahsula lahu minal adza bihasabi ma qama bihi. Dikarenakan man qama bid da'wah, dikarenakan orang yang bangkit tegak dengan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, fala budda, maka pasti akan muncul, akan dia dapatkan berupa al-adza, gangguan, bihasabi maqama bihi, sesuai dengan kadar yang dia amalkan, dia tegakkan atau dia jalankan.
seseorang di dalam berdakwah pasti akan mendapatkan gangguan. Gangguan tersebut ya ikhwah, imma bisa jadi dari kalangan orang-orang yang tidak menyukai dakwanya antum, ya, tidak menyukai dakwanya antum, sehingga mencari kesalahan-kesalahan. Dan itu sudah terjadi ikhwan. Salah satu pondok pesantren ya, yang ada di Sumsel ini, ada yang belum ada legalitas. Ketika terjadi bentrokan dengan masyarakat, maka kesempatan masyarakat tersebut untuk menutup pondok pesantren dengan alasan apa? Tidak ada legalitas, sehingga dilaporkan. Ya. Terkadang gangguan tersebut berasal dari temannya antum sendiri, ya, dari temannya antum. Dan terkadang gangguan tersebut di dalam berdakwah mungkin dari orang yang pernah belajar sama antum. Nah, ini semua butuh kesabaran. Namun ya ikhwan, kesabaran bukan berarti kita pasrah tanpa mengambil tindakan. As-sabr itu adalah amalan hati. As-sabr ada mutasakhat, tidak keluh kesah, namun mengambil tindakan terkadang perkara yang diperlukan. Misalkan ketika ada orang yang mencela antum, menghina antum, atau ketika antum berdakwah sampai antum dipukuli, bukan berarti antum harus diam. Diperbolehkan bagi antum untuk melakukan pembelaan. Mungkin dengan cara antum laporkan dia ke polisi. Ini bukan perkara yang dilarang dalam agama Islam. Sebagaimana di zaman dahulu, di kalangan para ulama salaf, ketika mereka hidup di masa-masa yang ahlul ahwa'i wal bid'ah, memunculkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan penguasa yang berkuasa pada waktu tersebut adalah orang-orang yang peduli dengan akidah yang benar. Mereka angkat masalah tersebut kepada penguasa, sehingga ada di antara mereka yang dipancung, ada di antara mereka yang dipenggal, ada yang dibunuh pada saat Idul Adha, dan berbagai macam lainnya. Kemudian kata Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim, wa fi hadhihi surah al-karimah at-tanbihu ala anna jinsal insan kullahu fi khasarin illa man istathnallah. Pada surat yang mulia ini terdapat tanbih, peringatan, bahwasannya jenis manusia seluruhnya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Wa huwa man kamula quwwatu al-ilmiyah bil iman billah, yaitu orang-orang yang sempurna kekuatan ilmiah terhadap iman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa quwwatu al-amaliyah bit ta'at, kecuali orang-orang yang sempurna juga kekuatan amaliyahnya dengan ketaatan. Fahadha kamaluhu fi nafsihi, ini adalah orang yang kesempurnaan ada pada dirinya, orang yang imannya sempurna. Lihat kata Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim, apa yang dibahasakan oleh beliau? Man kamula quwwatuhu al-ilmiyah, yaitu orang yang sempurna kekuatan ilmiahnya. Apa itu? Iman. Maknanya iman yang sempurna berasal dari kekuatan ilmiah, berasal dari ilmu yang sempurna. Demikian juga al-amal saleh yang kuat, yang sempurna
itu berasal dari ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan. Nah ini kata beliau, fahadha kamaluhu fi nafsihi, ini kesempurnaan hanya pada dirinya saja. Summa kammala ghairahu, kemudian dia perlu memberikan wasiat kepada orang lain, biwasiyatihi lahu, dengan cara dia memberikan wasiat bidzalik, akan hal tersebut, wa amrihi bihi, atau wa amaruhu bihi, dan dia memerintahkan orang lain dengan perkara tersebut. Wa bibilaki dzalika huwa sabr, dan kunci itu semua adalah sabar. Di dalam membangun kekuatan ilmiah, imaniyah, butuh apa? Kesabaran. Di dalam membangun kekuatan al-amaliyah, bitta'ah, butuh kesabaran. Juga dalam membangun ad-da'wah, ya, at-tawasi bil haq, butuh kesabaran. Wa hadza ghayatul kamal, ini adalah puncak kesempurnaan. Wa makna dzalika fil Qur'ani katsir, yang demikian itu di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Wa qala Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, jihadun nafsi arba'u maratib, jihad suatu jiwa itu ada 4 tingkatan, 4 maratib. Ahadiyah, yang pertama kata beliau, ayyajidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Yang pertama, jihad suatu jiwa itu ada 4. Yang pertama yaitu dia berjihad, memerangi jiwa tersebut untuk belajar, untuk mempelajari petunjuk, mempelajari ilmu, mempelajari agama yang hak. Alladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'asyiha wa ma'adiha illa bihi, yang mana tidak ada keberuntungan, kesuksesan terhadap suatu jiwa tersebut, serta tidak akan ada kebahagiaan baik dalam kehidupannya ataupun nanti di akhirat, illa bihi, kecuali dengan apa? Kecuali dengan ta'allumil huda wa dinil haq. Ya. Wa mata fataha ilmuhu syaqiyat fid darain, maka tatkala terluputkan pada jiwa tadi suatu ilmu terhadap al-haq, ilmu terhadap agama, maka akan terluputkan bagi dia kebaikan, sehingga yang dia dapatkan syaqiyat fid darain, maka jiwa tersebut akan menderita di dunia dan di akhirat. Itu yang disebutkan siapa? Oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi jihad yang pertama apa? Talabul ilmi syar'i. Jihad yang pertama bagi setiap insan, setiap person adalah raf'ul jahli, mengangkat kebodohan. Ta'allumul huda wa dinil haq, mempelajari petunjuk berupa Al-Quran dan Sunnah, mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Itu adalah jihad yang pertama yang harus dilakukan oleh jiwa setiap insan. Kemudian yang kedua, as-saniyah ayyujahida 'alal 'amal bihi ba'da ilmihi. Yang kedua, seseorang harus bersungguh-sungguh berjihad untuk beramal setelah dia punya ilmu. Betul-betul seseorang harus dituntut memaksa dirinya untuk bisa beramal dengan ilmu yang telah dia pelajari. Wa illa fa mujarradul ilmi bila amalin illam yadurraha lam yanfa'ha. Namun kalaupun tidak, fa mujarradul ilm, maka semata-mata ilmu, semata-mata punya ilmu tanpa ada amalan, meskipun tidak bermadarat, lam yanfa'ha, maka tidak akan bermanfaat sama sekali. As-salitsah, yang ketiga,
Difahami ya ikhwan? Orang mau banyak seberapapun ilmunya, kalau seandainya tidak ada di amalan sama dia, nggak ada pengamalan sama dia, maka ilmu tersebut illam yadurruha lam yanfa'ha. Kalaupun seandainya tidak membahayakan, namun minimalnya tidak ada manfaat. Kan untuk apa antum punya ilmu tapi tidak ada manfaat? Atau mau sok-sokan? Ya. Itu apa sok-sokan ilmu tadi? Bangga-banggaan. Kalau tidak ada amal di situ, cuma sekedar hafal hadis, hafal Al-Qur'an. Namun yang diinginkan dari suatu ilmu adalah al-amalu bihi. As-salisa, yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, ayyujahidaha 'ala ad-da'wa ilaihi. Hendaknya seseorang harus bersungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsu tadi, melawan dirinya, melawan jiwanya untuk berada di atas dakwah. Wa ta'limihi man la ya'lamuhu, serta berupaya untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada orang yang tidak mengerti. Wa illa kana minal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal huda wal bayyinat. Namun kalau seandainya tidak diajarkan sama dia, maka dia termasuk orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah SWT turunkan berupa petunjuk dan penjelasan. Wala yanfa'u ilmuhu, maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat bagi dia. Wala yunjihi min adzabillah, serta tidak akan menyelamatkan dia dari azab Allah Azza wa Jalla. Ya ikhwan, ilmu tersebut dipelajari. Tujuan pelajari, diamalkan. Sudah diamalkan, naik ke tingkatan yang ketiga apa? Ad-da'wah wa ta'lim. Bihasab mastafad, sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Bihasab ilmihi, sesuai dengan ilmu dan kemampuan dia. Itu merupakan tingkatan ketiga setelah dia berilmu. Tahapan pertama dia belajar, yang kedua dia amalkan, yang ketiga dia dakwahkan. Namun di sini ikhwan, ada suatu prinsip salaf, ya, prinsip salaf yang anak amati merupakan sebab keberkahan ilmu, ya, sebab keberkahan ilmu. Di antara prinsip salaf, sebab keberkahan ilmu, antum tidak membangkang dan tidak buruk terhadap gurunya antum. Ini poin yang antum harus ingat baik-baik. Kadang poin seperti ini terluputkan bagi orang-orang yang ngaji salaf. Ya enggak Pak Rumi? Itu terluputkan Pak. Beda dengan orang-orang yang maaf ngaji NU. Ya, ini bukan muji mereka. Ya. Tapi ada nilai situ. Makanya di sebagian adab-adab thalabul ilmi ada larangan al-uquq, ya, terhadap syekh, durhakanya murid terhadap guru. Itu poin terpenting antum. Sebesar apapun masalah antum dengan sang guru, jangan sekali-kali antum menjelekkan dia. Ana ambil contoh ikhwan, untuk ana pribadi. Ana punya guru belajar di Indonesia yang saat ini banyak metode-metode itu yang tidak ana sejalan, ya Pak Roni. Tapi satu kalimat ana tidak mau jelekkan dia. Alhamdulillah ilmu yang didapat itu bisa diajarkan. Ya, itu kuncinya. Sebesar apapun antum ikhtilaf dengan gurunya antum dah.
Tapi kalau bukan guru anak tidak belajar, ya sudah, ngapain? Ya udah baru nih. Tapi kalau guru, itulah kuncinya. Kenapa? Antum baca buku Adabut Thalib Masyikh. Karena sang guru tersebut bimanzilatil ab, berposisi sebagai orang tua. Nah, ketika dia berposisi sebagai orang tua, maka seorang murid tidak diperbolehkan membangkang. Jangan dikemas dengan istilah al-jarh wa ta'dil. Ya, jangan sok-sok pinter. Nanti ngerengek, ya, dipanggil polisi baru ngerengek minta maaf percuma. Itu tadi gurunya antum, ya, beradablah. Nah, makanya antum para penuntut ilmu kalau ingin sukses belajar itu punya adab, ya. Anda lihat adab masyayikh Yaman. Dari murid-muridnya Syekh Muqbil, ada murid-murid yang dikritiki Syekh Muqbil, dikritiki oleh para ulama kibar. Itu dikritik Syekh Muqbil, balas. Dikritiki Syekh Robi, balas. Pokoknya balas. Yang dulu dianggap guru, dianggap alim, ulama. Di sana ada murid-murid Syekh Muqbil yang dikritiki oleh ulama senior. Di situ tidak terdengar kritikan sama sekali. Diem. Ada di antara mereka yang dikritik dengan sebutan digelari sebagai ikhwani dhal, akhur rafidah. Dapat khabar yang mengkritik sakit, didoakan. Fahuwa abuna. Ada yang ingin membantah, dilarang, jangan bantah. Dia adalah bapak kita. Ada lagi yang dikritik dengan kritikan, fahuwa mughaffal, la yaslu litadris, fa khairun lahu ay yusalli ma'an nas. Seorang syekh digelari dengan gelaran mughaffal, orang yang lalai. La yaslu litadris, tidak layak mengajar. Khairun lahu wa yusalli ma'an nas, sebaiknya bagi dia cuma sholat saja jamaah. Luar biasa juga seorang syekh ini tadi. Sampai wafat tidak satupun dari kalangan murid beliau yang diridhoi untuk membantah kritikan tadi. Luar biasa. Dan selalu memuji. Itu contoh dua orang masyayikh dari muridnya Syekh Muqbil yang dikritik oleh orang yang senior, yang dianggap sebagai bapak, yang ana dengar langsung dengan telinga ana dengan mengatakan, nahnu na'tabiru aban fit salafiyah. Kami menganggap beliau sebagai bapak kami dalam dakwah salafiyah. Sedikit pun tidak memberikan kritikan. Di sana ada yang memberikan kritikan luar biasa, kritik sana, kritik sini, kritik sana, kritik sini. Jatuh dengan sendirinya. Ya, itu tadi ya, kawan. Ya. Jadi kalau punya guru jangan terlalu banyak kritikan. Jangan sahabat media sosial. Ya, itu tadi. Nanti takutnya kesel gurunya antum, bukan cuma sekedar doakan, laporkan polisi. Ya, itu tadi. Oh, misalkan ini
Anak Anda ngomongi Ustaz, gini, Ustaz Idil tuh begini. Diomongi, Ustaz Idil tuh gini. Di print sama Ustaz Idil, bawa ke Polda, nih anak Anda panggilkan Pak ini 5 juta Pak, tolong tangkap malam ini. Nangis. Kalau udah masuk jeruji besi, ya. Nah, jangan banyak ngomong. Ingat, ya. Jarimu harimau. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita semua untuk mempermenyarakan salah seorang yang pernah belajar di Darul Hadis ini yang tidak punya adab. Insya Allah besok anak akan ke Polda, anak akan melaporkan salah seorang santri yang pernah belajar di Darul Hadis yang tidak punya adab. Ya, untuk doakan ya. Ar-Rabi'ah, yang keempat, ayujahida ala sabar. Dia bersungguh-sungguh di atas kesabaran, berjihad melawan jiwa tersebut di atas kesabaran, ala masyaqid da'wa ila Allah wa adzal khalqi, ya. Di atas kesusahan, keletihan dalam berdakwah dan juga di atas gangguan umat manusia, wa yatahammalu dzalika kullah, serta dia embat itu semua. Kadang didiamkan, sabar, ya. Tapi kata para ulama, ya, dalam dakwah itu memang sabar, ikhwan. Ya, kalau antum diomongi sabar, dicela sabar, itu bagus. Tapi sebagian para ulama kita ada yang mengatakan qada'ul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim terkadang mengangkat khilaf. Ya, nah itu tadi. Tidak masalah ketika antum berdakwah, ada warga mau cegat antum dengan golok, ya, antum hidup di negara Indonesia, bukan hidup di negara yang nggak ada aturan. Lapor polisi, ya enggak? Lapor polisi. Makanya antum jangan ganggu orang dalam berdakwah supaya antum nggak dilaporkan orang. Faidah stakmala hadil maratib al-arba' sara minar rabbaniyin. Apabila dia telah menyempurnakan tingkatan yang 4 ini, maka dia akan termasuk minar rabbaniyin, bagian dari rabbaniyin. Apa itu? Al-ilmu, al-iman, al-amal, ad-da'wah, as-sabr. Fa inna salaf mujmi'un ala anna al-alim la yastahiqu an yusamma rabbaniyan hatta ya'rifa al-haqq wa ya'mal bihi wa yu'allimahu. Masya Allah. Para salaf sepakat bahwasannya seorang alim tidak berhak disebut sebagai rabbani. Seorang alim tidak layak, tidak pantas disebut rabbani hatta ya'rifal haq, sampai dia kenal al-haq wa ya'mal bihi, sampai dia mengamalkan al-haq tadi, wa yu'allimahu, diajarkan. Faman alima wa amila wa 'allama, siapa yang berilmu, beramal, mengajarkan, fadzalika yud'a aziman fi malakutis sama, maka orang tersebut akan didoakan sebagai orang yang agung di kerajaan-kerajaan lagi, ya. Atau akan dipanggil sebagai orang yang agung di kerajaan langit, ya. Itu kalau dia berilmu, beramal, kemudian mendakwakan atau mengajarkannya. Wallahu taala alam shawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, naktafi bihadzal qadar, ya. Cukup dulu sampai salat Isya. Badal Isya rencana-rencana pelajaran itu kita pending dulu, ya. Naktafi bihadzal qadar.